Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Hartini. Saya akan menjawab soal UAS inovasi pendidikan. Yang pertama, inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan karena hal yang baru itu hasil temuan. Kata penemuan itu juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris, discovery dan invention. Menurut pendapat saudara, berkaitan dengan pentingnya dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, manakah yang tepat penggunaan istilah tersebut? Inovasi, discovery, invention, dan bagaimana hubungannya dengan modernisasi? Paparkan istilah tersebut, didukung dengan pendapat ahli dan argumen sendiri. Menurut saya, istilah yang tepat ialah innovation. Innovation adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah tertentu. Pada saat membicarakan inovasi, orang sering mengajukan pertanyaan tentang modernisasi karena antara keduanya tampak sama, yaitu keduanya berkaitan dengan sosial. Agar dapat mengetahui perbedaan dan kaitan antara inovasi dan modernisasi, perlu dipahami pengertian inovasi dan modernisasi. Baru kemudian dicari kaitan antara keduanya. Karena inovasi sudah diungkap di atas, maka kita langsung beralih pada pengertian modernisasi. Adapun definisi modernisasi atau pembaruan pendidikan menurut Santoso S. Harjoyo bagaimana dikutip C.C. Wijaya adalah perubahan baru dan kualitas yang berbeda dari hal yang telah ada sebelumnya, serta sengaja diupayakan untuk meningkatkan kemampuan guna tujuan tertentu dalam dunia pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, kaitan antara inovasi dan modernisasi lebih mudah dipahami. Inovasi dan modernisasi merupakan perubahan sosial. Perbedaannya hanya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya suatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern, atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap suatu inovasi adalah tanda sebuah modernisasi. Nomor 2, model penelitian pengembangan dan difusi. Saya memilih model ini, model penelitian pengembangan dan difusi. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok dari perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi agar benar-benar diketahui dengan tepat permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan. Dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengadakan perubahan pendidikan, ialah melakukan kegiatan penelitian. Namun hasil penelitian harus didayagunakan oleh pemakai karena hasil penelitian harus dikembangkan terlebih dahulu ke yang lebih bersifat operasional agar dapat mudah diterapkan. Mengapa saya ngambil model inovasi pendidikan ini? Karena dari kita melakukan penelitian, pengembangan, dan difusi, kita akan menemukan inovasi-inovasi baru tentang penelitian. Semakin banyak yang kita teliti, semakin banyak yang kita kembangkan, maka akan menghasilkan lebih banyak lagi inovasi pendidikan ke depannya. Selanjutnya nomor 3, perubahan dalam dunia pendidikan yang terjadi begitu cepat tentunya menurut saya terjadi karena sebuah inovasi. Karena sekarang ini orang berlomba-lomba untuk mencapai sebuah modernisasi yang tentunya akan membuat inovasi-inovasi baru untuk kedepannya.
Apalagi sekarang zaman sudah menggunakan teknologi yang canggih atau 4.0. Jadi orang-orang mulai membuat inovasi-inovasi baru yang lebih gampang untuk pendidikan atau mempermudah pendidikan. Makanya terjadi perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan dengan begitu cepat. Selanjutnya nomor 4, tentunya tidak semua inovasi itu merupakan hal yang baik atau membawa kebaikan, karena tidak semua orang dapat dengan mudah menerima atau menjalani perubahan yang terjadi karena sebuah inovasi pendidikan. Orang yang dengan mudahnya menerima atau melakukan perubahan itu, mungkin dia akan dengan senang atau dengan lancar melakukan perubahan itu, berbeda dengan orang yang tidak dapat atau lamban dia menerima sebuah inovasi pendidikan. Selanjutnya nomor 6, tujuan pembelajaran di lembaga sekolah atau di lembaga pendidikan umumnya sangat membutuhkan inovasi dalam proses pembelajaran agar dapat berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan profesional guru adalah dengan melakukan inovasi pembelajaran. Dengan diadakannya inovasi pembelajaran, maka akan dapat memperbaiki keadaan pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik lagi, memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji coba inovasi yang kita laksanakan, mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan, meningkatkan kualitas profesionalisme pendidikan atau guru, maka akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik proses maupun hasilnya. Selanjutnya nomor 7, penanda pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien ialah murid sudah nyaman dalam proses belajar mengajar. Guru dengan lancarnya memberi materi sesuai yang telah disusun di RPP secara lengkap dan sistematis agar dapat mewujudkan pelajaran yang inovatif. Semua yang guru tulis di RPP dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan murid pun menerima materi dengan baik, maka sudah seharusnya pembelajaran inovatif dan yang efektif dan efisien itu terlaksanakan dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.